berkaitan dengan program-program ke depannya dari pemerintah seperti apa pertumbuhan ini juga memang harus dilakukan secara simultan begitu dan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi apakah di satu sisi artinya kita memang membutuhkan pendanaan yang lebih begitu dan artinya apakah ruang untuk meningkatkan rasio utang terhadap PDB ini akan cukup besar di secara fiskal begitu apalagi juga sempat tersiar kabar bahwa rasio hutang bisa mencapai 50% terhadap PDB seiring dengan dibutuhkannya dana yang tidak sedikit untuk mendorong sejumlah program dari presiden terpilih seperti apa Pak Raden? Nah, memang kita ingin bertumbuh lebih cepat ya. Itu adalah cita-cita yang mulia karena dengan kita bertumbuh lebih cepat, apalagi kalau itu terdistribusi dengan baik, maka masyarakat kita akan jauh lebih sejahtera. Itu adalah cita-cita mulia. Untuk mencapai cita-cita itu tentu bisa berbagai macam cara. Ya. Ada yang menyatakan bahwa oke, anggaran pemerintah harus dinaikkan, digenjot, maka defisit harus lebih besar. Dan tentu kalau defisit makin besar, maka hutang akan naik. Nah, saya tidak against, tidak menolak itu. Tetapi kita harus tahu kapan waktunya melakukan itu. Nah, kebetulan sekarang ini situasi dunianya, di mana tingkat hutang dunia lagi meningkat semuanya akibat daripada COVID di tahun 2020-2021, di mana fiskal defisitnya waktu itu sangat besar sekali. Jadi kebutuhan untuk refinancing, untuk pembiayaan hutang itu kembali, itu sangat besar sekali dalam 2-3 tahun ke depan. Jadi menurut saya, kalau kita mau menaikkan defisit di atas 3%, ya ada dua faktor yang perlu diperhitungkan. Satu adalah kita harus juga merubah undang-undangnya. Yang kedua adalah siapa yang memberikan utangan kepada kita dalam situasi kebutuhan dari hutang untuk pembayaran hutang dari seluruh dunia lagi meningkat. Kalau itu kita paksa lakukan, maka yang terjadi kita harus bayar dengan sangat mahal sekali. Jadi menurut saya timingnya harus dilihat kapan kita harus menaikkan defisit ya dengan alasan yang kuat. Yang kedua, tentu bisa dilakukan dengan berbagai hal ya. Terutama di sini adalah tidak semata-mata harus pemerintah yang menggerakkan ekonomi. Maka swasta bisa diminta untuk menggerakkan ekonomi, apakah itu melalui foreign direct investment dari luar negeri maupun dari para investor di dalam negeri. Jadi menurut saya dalam waktu jangka pendek ini paling bagus kita lakukan adalah dalam situasi global yang saya sebutkan tadi, risiko refinancing yang sangat tinggi, ada baiknya yang kita lakukan adalah bahwa kita menarik investasi dari asing ya dan juga dari domestic investor. Oleh karena itu, penerapan daripada Undang-Undang Cipta Kerja, bagaimana kita membuat lebih mudah, lebih cepat, lebih pasti terhadap lingkungan investasi kita, itu menurut saya menjadi prioritas utama dulu. Ya. Yang berikutnya yang bisa dilakukan adalah kita melakukan efisiensi, realokasi daripada budget-budget kita yang sebelumnya tidak tepat sasaran menjadi lebih tepat sasaran. Sehingga dia mencapai sektor-sektor yang lebih produktif, yang memberikan daya dorong dan pertumbuhan yang lebih besar dari yang sebelumnya. Jadi kita harus membuat langkah-langkah itu dulu. Menurut saya langkah untuk menaikkan debt atau hutang atau menaikkan defisit, menurut saya itu menjadi langkah yang terakhir dan itu pun harus dipikirkan timingnya kapan itu dilakukan. Oke, baik. Pak Raden, kita ketahui juga bahwa target pertumbuhan ekonomi dari Presiden terpilih Prabowo Subianto ini berkisar di 7 hingga 8%. Dan tadi seperti Anda sampaikan begitu bahwa ini adalah target yang sering kali di-mention begitu oleh pemerintahan, namun memang masih kerap kali sulit begitu untuk tercapai. Nah, kalau ketika kita berbicara mungkin ada yang cukup optimis bahwa target ini bisa dicapai, namun juga tidak sedikit yang pesimis bahwa target ini tidak bisa dicapai. Anda sendiri termasuk di bagian sebelah mana, Pak Raden? Apakah cukup optimis atau justru pesimis begitu dengan target 7 hingga 8% untuk pertumbuhan ekonomi kita, dan seperti apa mungkin poin-poin atau concern yang bisa dilakukan agar lompatan ini secara strategis, secara konkret mungkin bisa dicapai? Seperti apa, Pak Raden? Ya, saya juga ingin mendapatkan pertumbuhan 7-8%, tetapi menurut saya
Apakah itu bisa dicapai? Bisa. Tapi bagaimana caranya, ya, dan kapan itu bisa dicapai, dan kira-kira usaha apa yang harus kita lakukan untuk mencapai itu. Itu yang lebih penting menurut saya. Nah, untuk kita mencapai 7-8%, maka kita harus menaikkan sejumlah besar investasi. Perhitungan saya sekitar tambahan 200 miliar dolar investasi baru per tahun yang harus dilakukan kepada ekonomi. Nah, kalau itu mau dilakukan, tentu seperti yang kami katakan tadi, kita harus membuat diri kita lebih menarik, lebih pasti, lebih cepat semuanya. Nah, itu yang harus dilakukan ke situ. Yang kedua adalah, kalau kita mau bertumbuh terus-menerus seperti itu, kita nggak bisa lagi mengandalkan teknologi yang lama. Kita harus mengadopsi teknologi yang baru untuk merevitalisasi industri-industri yang konvensional, yang sudah kuno itu. Kita harus modernisasi dia, kita harus revitalisasi dia. Tentu yang ketiga adalah seperti yang kami katakan tadi, ini adalah lebih ke arah supaya kita meningkatkan efisiensi, ya, lebih tepat sasaran, realokasi daripada anggaran-anggaran kita dari yang kurang tepat sasaran menjadi tepat sasaran, dari investasi atau belanja-belanja yang tidak produktif menjadi produktif. Itulah strategi besarnya yang kami lihat untuk kita bisa mencapai 7-8%. Tapi itu tidak mudah. Kami sebutkan tadi tidak mudah, butuh usaha besar, usaha bersama, dan itu mungkin baru bisa terjadi 3 tahun, 4 tahun ke depan. Tapi tidak apa-apa, 3 tahun, 4 tahun ke depan, kalau itu mau kita lakukan, kita harus mulai perbaiki diri kita mulai sekarang. Oke, baik. Tapi artinya Anda pesimis atau optimis seperti apa, Pak Raden? Saya optimis itu bisa dilakukan kalau kita kerja keras dan bersama-sama semua sepakat untuk itu. Oke.